Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali di kegiatan tahsin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan, ridho, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik, kemarin sudah sampai di surat An-Nisa ayat 3. Kita lanjutkan sekarang surat An-Nisa ayat 4. Ya, baik, sudah terlihat ya. Saya baca dulu. Nanti ditirukan ibu-ibu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Mari. Fa'in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Ya baik, kita lihat tajwidnya. Wa atun, alif fathah berdiri, mat tabi'i.
An-nisaa alif lam syamsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca gunah atau mendengung ditahan 2 harokat. Sin fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Soduqotihinna qaf fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Soduqotihinna nihlah. Nah, ini tak marbutoh fathah tanwin. Kalau wakof atau kalau berhenti dibacanya hak sukun. Nihlah dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Fa'in tibna nun sukun bertemu dengan huruf to bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Ba sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Fa'in tibna lakum an mim sukun bertemu dengan huruf ain idhar safawi dibaca jelas. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf shin bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Lakum an syai'im minhu kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung, masuk dengan mendengung. Maksudnya kasroh tanwin tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf mim dan mendengung mim. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Ingat biar mendengung maka harus ditahan. Karena kalau tidak ditahan berarti tidak mendengung. Syai'in minhu nun sukun bertemu dengan huruf ha bacaan idhar dibaca jelas. Nafsan fakuluhu fathah tanwin bertemu dengan huruf fa bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Lam dumah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Hani ammari a nun kasroh ya sukun mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Ditandai dengan coret di atasnya yang lebih tebal. Ya. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Hani am mari a kasroh bertemu dengan huruf ya bacaan apa mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil dibaca panjang harus 5 harokat sama dengan hani mari a fathah tanwin alif kalau wakof dibacanya fathah dan panjang 2 harokat namanya mat iwad. Mat iwad. Mari mat iwad. Ya, baik kita lihat arti perkatanya. Wa dan atu berilah kalian an-nisa
Anisa, wanita-wanita, perempuan-perempuan, sodukoti, sodakoh atau mahar, Oh, mahar. Berarti hinna, mahar itu oh. mereka, maksudnya mereka Anisa, nihlah, yaitu Wis tak gugah. dengan senang hati, nihlah. Nih, Jadi jangan terpaksa memberikan Rela. mahar, ya, nihlah dengan senang Rela. hati, ya, dengan tulus. tulus. Fa maka in jika tibna Nah, Pak, mereka maka berbaik hati, mereka berbaik hati berbaik hati itu maksudnya Anisa itu berbaik hati, kepada la kepada kum kalian an tentang syai'in sesuatu atau sedikit min dari hu-nya, nyanya adalah sodukoti mahar, nafsan senang hati. Nafsan ini diartikan senang hati. yang Nafsan hati biasanya nafas, diri ya. Tapi ini nafsan, ini senang hati. dirinya Fa maka aku kulu makanlah makan hu-nya mahar mahar itu hanian dengan nikmat, marian dengan tanpa takut akibatnya. akibatnya. Los. Ya, baik kita baca ayat 4. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Nah, ini ada catatan tentang kerelaan, ya, tentang pemberian yang mahar yang diberikan sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Maksudnya yaitu pemberian itu ialah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak. Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Ya. Tapi kelihatannya nggak ada rembukan ya. Kalau di ada ya, kalau di tempat kita Enggak, biasanya kan yang pria mengatakan sesuatu, yang wanita tinggal setuju atau tidak kan. oh iya. Ya. Pak mau tanya sedikit boleh Pak terkait dengan ini. Ya, monggo. Tadi di sini kalau saya pahami bahwa mahar itu yang memberi adalah calon pengantin pria. Iya, suami. Saya tanyakan misalkan dari orang tua mempelai pria yang ingin memberikan, jadi tidak anak laki-lakinya, tapi orang tuanya ingin memberikan kepada menantunya mahar. Apakah itu diperkenankan, Pak Ustadz? Ya, dihibahkan kepada anaknya. Oh, gitu. Ya, dari orang tua dihibahkan kepada anaknya, baru kemudian diberikan atas nama calon suami sebagai mahar. Karena kalau orang tuanya yang langsung memberikan kepada calon mempelai perempuan, itu berarti hibah juga. Boleh ya Pak Ustadz? Ya boleh, tapi itu tadi ya, ikrarnya, ijab kabulnya tetap itu adalah dari mahar dari dari calon suami, dari calon suami. Oleh karenanya maka dalam ijab kabul itu kan kemudian ada penyerahan gitu ya. Ada penyerahan mas kawin sebelum ijab kabul. Ustadz, Oke. Tanya, kalau mahar itu mas kawin ya Ustadz? Iya, mahar mas kawin. Betul. Dulu kok kalau ada yang memberi Al-Quran dan Al-Quran dan perlengkapan sholat itu bagaimana Ustadz? Alat sholat ya? Ya.
Itu sebagai mahar juga nggak apa-apa. Kalau itu memang diikrarkan sebagai mahar dan pihak Iya. wanita, keluarga juga itu ikhlas Menerima. menerima maharnya hanya Al-Quran dan perlengkapan alat sholat juga nggak apa-apa. Karena yang namanya mahar pemberian itu ya berupa barang, ya apapun, bahkan disebutkan meskipun hanya cincin dari besi, kan gitu ya. Oh, iya ya Ustaz. Yang penting itu tadi rela, ya semuanya rela. Yang memberi rela, yang diberi juga rela. Ya kalau Tanya Ustaz, berkaitan dengan yang ditanyakan Bu Aning tadi. nggih, monggo ini yang sebentar lagi mau Oh, Mantu. monggo. Ini misalnya kita memberikan mahar seperangkat alat perhiasan ya Ustadz, lengkap. Ya. Kemudian cincinnya itu yang mengenakan suaminya setelah nikahan itu, terus kalung, gelang yang mengenakan orang tuanya, pihak ibu mertuanya, itu boleh enggak ya Ustadz? Ya. Yang memasangkan maksudnya. Nggak apa-apa. Ya, kalau memasangkan ya siapa saja bisa sepanjang itu sudah muhrim ya. Dan yang penting kan itu diserahkan ya. Enggak, Yang penting, iya tadi kan harusnya dari pihak pria Iya. suami. Tapi Iya. kan memang sudah nikahan sudah maaf dengan mahar seperangkat perhiasan pokoknya komplit gitu. Tapi terus Iya. habis itu yang mengenakan, yang memakaikan itu kalung dan gelang itu Lah ya, ibu dari pihak pria gitu lah boleh. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Itu tadi yang penting saat ijab kabul itu barangnya diserahkan atau sudah diserahkan. Nah, itu diikrarkan oleh naib ya, oleh yang mengijab Dari kabulkan. mantan pria ya, Pak? Iya. Iya, Iya. makanya itu tadi saat ijab kabul itu biasanya Pak Naib itu mana mas kawinnya. Nah, sekarang diserahkan dulu, serahkan kepada secara simbolis diserahkan atau juga tidak simbolis tapi benar-benar diserahkan. Wujud barang yang dijadikan mahar itu benar-benar diserahkan. Diserahkan dari mempelai calon mempelai laki-laki diserahkan kepada orang tua biasanya, karena biasanya ijab kabul itu ada yang mempelai putri tidak dihadirkan. Jadi boleh ya, boleh nikah misalnya ya berjauhan itu ya, yang putri nggak dihadirkan nggak apa-apa. Saat ijab kabul. Ya, saat ijab kabul dalam itu, kamar. atau juga kalau ada meskipun ada di tempat itu juga masih di kamar belum keluar juga nggak apa-apa. Nah, diserahkan kepada wali dari nikah mempelai putri. Ayah. Setelah diserahkan baru kemudian proses ijab kabul. Nah, kemudian setelah itu mau dipasangkan siapa? Nggak masalah. Loh, Pak Ustadz, tidak dipasangkan kan juga nggak apa-apa kan, Pak? Ya, biasanya ada pemasangan cincin gitu, biasanya ya. Tapi kalau kalung itu ya kalau muslimah kan pakai kerudung, maka sebaiknya nggak usah pakai kalung. Ya, jadi kalau memberikan memberikan mas kawin atau apa ya, menurut saya sebaiknya tidak kalung karena nanti nggak akan terlihat ya, dipakai di rumah. Iya. Kecuali kalau hanya untuk simpanan, karena kan yang wanita kan pakai kerudung ya, pakai jilbab ya, jangan memakai kalung di luar jilbab. Sebaiknya begitu menurut saya. Iya, Ustaz. Itu ya, Ustaz. Ya, baik, ini sudah ya, saya lanjutkan ya. Ini kalau mas kawin itu beberapa tahun kemudian dijual untuk menambah bangun rumah, boleh enggak Pak Ustadz? Boleh. Nah, jadi begini ya.
mas kawin itu adalah hak sepenuhnya Nah, prerogatif haknya dari kok. mempelai wanita. Sudah Ya. haknya. Nah, hak jadi laki-laki tidak punya hak. Tetapi tadi kalau misalnya rela dengan kerelaan menyerahkan, ya, memberikan sebagian kepada untuk dinikmati oleh laki-laki, oleh suami, nggak apa-apa. Tapi yang namanya Izin. mas kawin itu adalah bukan gono gini, ya, bukan gono gini. Jadi berarti Pak Ustadz, saya maklumi, seandainya pas bangun rumah tadi, yang menyerahkan yang wanita, yang istri, bukan Ya. karena diminta Ya, suami. bukan karena diminta suami, apalagi sampai dirampas oleh suami, sampai ditekan-tekan oleh suami, ya, nggak boleh. Papasan. Ya. Cerai nanti. Iya, itu adanya di sinetron-sinetron itu ya. Masalah rumah tangga betul itu. Orang Ustadz bisa aja. Iya kan di sinetron-sinetron itu kan simpanan mas kawin diambil oleh suaminya, gitu kan? Iya. Cerita. Kita nonton sinetron. Ini berarti Pak Ustadznya nonton sinetron juga ini. Biar gaul. Manusiawi juga Pak Ustadz. Itu kemarin-kemarin. Sekarang TV di rumah nggak pernah disetel, Ibu. Iya, Begitu Ustaz. ya. Ah, ya Iya. udahlah. Bagaimana? Nontonnya gitu. Karena Bu Nur lihat sinetron ya mau nggak mau Pak Nurnya juga kadang ikut gitu. Mendampingi. Iya, baik. Ini ada asbabun nuzul dari Pak Nur, kalau mas kawinnya berupa harta mungkin kan bisa langsung digunakan oleh si mempelai wanita. Tapi kalau yang berupa Al-Quran atau seperangkat sholat itu maknanya dari mahar itu sendiri apa ya? ya. Ya, seperangkat alat sholat juga bisa digunakan, Al-Quran juga bisa digunakan untuk dibaca. Nah, hanya saja memang ada yang berpendapat kalau memberikan mahar itu berupa mushaf Al-Quran, maka harus juga suami itu mengajari untuk Istrinya. membaca Al-Quran, ia mengajari istrinya untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau belum bisa, itu ada yang beri makna seperti itu. Tapi kalaupun tidak, itu Al-Quran bisa untuk digunakan oleh istri untuk dibaca. Kemudian seperangkat alat sholatnya juga bisa digunakan untuk sholat. Ya, jangan sampai diberi mahar Al-Quran dan seperangkat alat sholat malah enggak baca Al-Quran, malah enggak sholat. Oh gitu Ustaz. Tanggung jawabnya besar ya Ustaz. Iya. Nah ini istri saya, dulu saya juga memberikan Al-Quran. Nah ini, sampai warnanya kayak gini, Bu. Ini kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Nah, ini sampai sama Bu Nur ini, sampai di lakban ini, sampai sejak 1990. Oh. Ya, sejak 90 ini ini selalu dibaca. Istri saya nggak mau pakai Al-Quran lain kalau membaca Al-Quran. Pakai itu terus. Romantis. Cintanya sama Pak Nur. Iya. Alhamdulillah. Berarti sudah berapa tahun sejak 90 sampai 2000? 33 tahun, 34 tahun, Mbak Ustaz. 34. 34 tahun. Oke, sudah? Sampun Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kok menarik sekali ya bicara soal mahar ya. Ini ibu-ibu ini soal mahar ini. Ada yang maharnya banyak, ada yang maharnya ala kadarnya ya. Yang penting istiqomah. Yang penting rela itu, Tan. Yang penting rela. Nah, ini asbabun nuzul ayat 4 surat An-Nisa. Menurut Abu Soleh, ayat ini diturunkan sehubungan dengan kebiasaan para orang tua atau wali yang menggunakan dan menerima mahar dengan tanpa seizin putrinya. Kemudian Allah melarang perbuatan itu.
Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Nah ini ya, orang tuanya itu juga nggak berhak untuk menggunakan mahar itu. Nah ini kebiasaan disebutkan di sini, kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu itu menggunakan mahar yang diterima istrinya itu untuk digunakan oleh orang tuanya. Itu juga tidak boleh. Jadi sepenuhnya menjadi hak dari Anak perempuan. mempelai putri, ya, mempelai putri. Suami dan orang tua tidak berhak. Baik, kita lanjutkan ayat 5. Wala tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Mari. Wala tus lam fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat tu ya hamzah tus as-sufaha'a alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin. Sinnya dibaca double ya. Kemudian hak fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil harus dibaca panjang 5 harokat. Amwalakum mim sukun bertemu dengan huruf wawu bacaan idhar safawi dibaca jelas. Kemudian allati lamnya dibaca double ada tasdidnya. Tak kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Allati ini kata sambung atau isim mausul. Ja'alallahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Lakum iya mau. Mim sukun bertemu dengan huruf qaf bacaan idhar safawi dibaca jelas. Ya fathah berdiri mat tobi'i 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung wawu ditandai wawunya ada tasdidnya. Warzuquhum qaf dhammah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf fa idhar safawi dibaca jelas. Fa kasroh ya sukun mat tobi'i. Hak fathah alif juga mat tobi'i panjang 2 harokat. Waksuhum kaf ya waksuhum sin dhammah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu bacaan idhar safawi dibaca jelas. Wa qulu qaf dhammah wawu sukun mat tobi'i lam dhammah wawu sukun juga mat tobi'i panjang 2 harokat. Lahum qawlam mim sukun bertemu dengan huruf qaf bacaan idhar safawi dibaca jelas. Fathah tanwin bertemu dengan huruf mim bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya ditahan 2 harokat.
qaulam ma'rufa. Ra ain ya, ma'rufa. Ra dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif karena wakof maka dibaca fathah panjang 2 harokat namanya mat iwad. Baik, kita artikan wa dan la jangan tu kalian berikan as-sufaha'a anak-anak yatim yang bodoh amwala harta-harta kum kalian yang ada pada kalian, maksudnya harta anak-anak yatim allati yang ja'ala menjadikan atau jadikan yang Allah ya, Allah jadikan la bagi kum kalian qiyaman pokok kehidupan wa dan urzuku berilah rezeki hum mereka, berilah mereka rezeki fi di dalam harta itu, nyanya pada harta anak yatim. Wa dan uksu pakaian, berikan pakaian hum mereka. Wa dan kulu katakan atau berkatalah kalian la kepada hum mereka. Qaulan mereka itu adalah yatama tadi, anak-anak yatim. Qaulan perkataan ma'rufan yang ma'ruf yang baik. Baik, saya baca ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Ini tadi bodoh tadi ya. Harta mereka yang ada di dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ya, jadi kalau anak yatim itu masih belum dewasa, belum berakal, maka jangan diserahkan ya pengelolaan harta itu, tetap dikelola oleh wali atau yang diberikan kuasa, tetapi tetap untuk anak-anak yatim itu diberikan ya rezekinya. Maksudnya diberikan rezekinya itu ya kebutuhannya dicukupi. Jangan dimakan sendiri. Baik, kita lanjutkan ayat 6. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfau wa bidaron ayyak baru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiron falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba.
Mari. Ya, baik. Kita lihat tajwidnya. Wa bu'talu, bak sukun, bacaan qalqalah dibaca mantul, ditampakkan pantulannya. Al yatama, alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Tak fathah berdiri mat tobi'i, mim fathah berdiri juga mat tobi'i. Panjang 2 harokat. Hatta, taknya dibaca double, ada tasdidnya. Tak fathah berdiri mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Boleh dibaca panjang 5 harokat atau 2 harokat. Idza balaghun dzal fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. An nikah alif lam samsiyah karena tidak dibaca. Nun langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu nun, ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca runah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Kaf fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, 4, atau 2 harokat. Jim tanda waqaf boleh berhenti juga boleh terus. Fa'in anastum, nun sukun bertemu dengan huruf alif, idhar dibaca jelas. Alif fathah berdiri, mat tobi'i. Kemudian anastum minhum, mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi atau idgham mutamasilan atau idgham misli. Ya, dibaca mendengung mim, yaitu ditandai dengan mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca mendengung, ditahan 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan idhar safa, bacaan idhar dibaca jelas. Mim sukun bertemu dengan huruf ro, bacaan idhar safawi juga dibaca jelas. Nah, bedanya idhar dengan idhar safawi itu adalah kalau idhar atau yang sering disebut dengan idhar khalqi itu yaitu bacaan nun tasdid, nun sukun dan tanwin. Itu kalau nun sukun dan tanwin itu kalau bertemu dengan huruf tertentu termasuk ha, ini namanya idhar atau idhar khalqi. Tetapi kalau idhar safawi itu kalau mim sukun. Bedanya itu ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ro, idhar safawi dibaca jelas. Sama-sama dibaca jelas. Idhar khalqi maupun idhar safawi sama-sama dibaca jelas. Rush dan fadfa'u.
Fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Dal sukun bacaan kolkolah dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Fad, fa'u, ain domah wawu sukun mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad wajib mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Ilaihim amwalahum. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan idhar safawi dibaca jelas. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu, juga idhar safawi dibaca jelas. Wawu fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Lahum dibaca wakof, ada tanda jim. Tanda jim ini tanda wakof, boleh berhenti juga boleh terus. Nah, wakofnya di sini dibaca pendek lahum karena tidak ada tanda panjangnya. Wala ta'kuluha lam fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Ta'kulu hamzah ya dibaca ringan. Ta'kulu lam domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Hak fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Isrofau, fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu, ditandai wawunya ada tasdidnya. Isrofau. Jadi ditahan biar mendengung. Isrofau wabidaron. Dal fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf alif, bacaan idhar dibaca jelas. Ayyak baru. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu masuk ke huruf ya dan mendengung ya. Ayyak baru kaf, yak baru. Ra dhammah wawu sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wa mangkana, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Nah, ini jangan terlalu kelihatan engnya ya. Ini sering kalau membaca itu wamang. Ini kan ada Jangan dibaca wamangkana ya. Engnya jangan terlalu kelihatan. Wamangkana kafat alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Goni yang ya tasdid yang diawali dengan kasroh ini namanya mat tamkin. Mat tamkin ini ditahan 2 harokat. Goni yang ini mat tamkin, ya tasdid yang didahului kasroh. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Fal yasta'fif, ain fal yasta'fif. Nah, dibaca pendek wakof, tidak ada tanda panjangnya. Jim tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus. Wa mangkana, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kaf fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Faqiron, qaf kasroh ya sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Fal yakul, hamzah lagi. Fal yakul dibaca ringan. Fal yakul bil ma'ruf. Alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun.
ain ma'ruf. Ra dhamma wawu sukun matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mad arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Fa idza dafa'tum, zal fathah alif mad tabi'i panjang 2 harokat, ain dafa'tum ilaihim, mim sukun bertemu dengan huruf alif idhar safawi dibaca jelas. Mim sukun bertemu dengan huruf alif lagi idhar safawi dibaca jelas. Amwalahum, mim sukun bertemu dengan huruf wawu juga idhar safawi dibaca jelas. Wawu fathah alif mad tabi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf fa bacaan idhar safawi juga dibaca jelas. Lahum fa'ashhidu, shin ya, fa'ashhidu. Dal domah wawu sukun mat tabi'i 2 harokat. Alaihim, himnya dibaca waqaf dan pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa kafa, fa fathah alif, fa fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Billahi, Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Billahi, lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Hasiba, sin kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Mat iwad. Ya baik, kita artikan. Wa dan ibtalu, ujilah. Ujilah maksudnya ujilah kemampuan untuk mengelola harta, ya, memanage harta. Al-yatama, anak-anak yatim, hatta, sehingga, ida, ketika, balagu, dewasa, mereka dewasa, balik, an-nikah, umur menikah. An-nikah itu untuk menikah, umur untuk menikah. Fa, maka, in jika, anas menganggap tum kalian, anastum kalian menganggap atau mengetahui, min dari hum mereka anak-anak yatim al yatama, rusdan kedewasaan atau pandai membelanjakan harta, fa maka idfa'u kalian serahkanlah ilahim, ila kepada him mereka al-yatama himnya, amwala harta-harta hum mereka, wa dan la jangan takulu kalian memakan hartanya, hanya ini kembali pada amwala harta-harta, israfan melebihi batas, israf. Israfan melebihi batas. Wa dan bidaron tergesa-gesa menyerahkan harta, an sebelum yak baru mereka besar, kabir yak baru mereka besar atau balik. Wa dan man siapa kana ada wali, gonian kaya atau mampu, fa maka li, nah ini lam sukun ini harusnya li, hendaknya, yasta'fif dia menahan diri dari memakan harta anak yatim tersebut kalau walinya kaya. Wa dan man
siapa kana ada fakiron miskin atau fakir fa maka la li lam ini lam sukun ini hendaknya yakul boleh memakan bi dengan al ma'ruf cara yang baik sesuai kebutuhan atau sebagai upah mengelola harta anak yatim. Fa maka ida apabila dafa menyerahkan kalian menyerahkan ila kepada him mereka aliyatama anak-anak yatim amwala harta-harta hum mereka fa maka ashhidu datangkan saksi ala atas him mereka wa dan kafa cukup bi dengan Allahi Allah hasiba pengawas atau penghitung ya, sebagai pengawas atau sebagai penghitung hisab. Baik, saya baca ayat 6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim itu, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa juga menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara harta itu, pemelihara anak yatim itu mampu atau kaya, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, kepada yatim itu, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Nah, ini juga ada catatan dan ujilah. Nah, ujilah di sini maksudnya adalah mengadakan penyelidikan terhadap mereka, terhadap anak yatim itu tentang keagamaan, kemudian tentang usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sebagainya. Sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercaya untuk diserai. Aku enggak sahur. Sahur 2:30 air 1 Ya, gelas. baik ibu-ibu Terus yang 12 aku. dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tahsin kita pagi hari ini sampai di ayat 6 ya, sampai di ayat 6 surat An-Nisa. 37 aku ini. Ya baik, kita tutup bersama-sama dengan membaca Shadaqallahul Azim. Demikian tahsin kita hari ini. Sebelumnya ibu-ibu saya perlu menyampaikan pendapat ya, dari Muhammadiyah juga berkaitan dengan Idul Adha, hari Arafah ya, yang tahun ini berbeda antara Arab Saudi dengan pemerintah, termasuk juga dengan Muhammadiyah. Biasanya Muhammadiyah itu sering bersamaan dengan Arab Saudi. Tetapi tahun ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang belum masuk waktunya. Jadi ibu-ibu, pada hari Kamis sepekan yang lalu, tanggal berapa berarti? Tanggal 6 ya. Iya, betul. Hari Kamis tanggal 6 kemarin sore, pemerintah Arab Saudi atau di Arab Saudi sudah bisa melihat hilal. Hilal sudah terlihat. Ya. Sehingga hari Jumatnya sudah tanggal 1 Dzulhijjah.
Tetapi di Indonesia pada hari Kamis sore itu saat matahari tenggelam itu hilal atau bulan masih di bawah ufuk, artinya masih belum muncul, yaitu khususnya di Jogja, dilihat di Jogja pada hari Kamis saat matahari tenggelam masih minus 0,3, ya, masih minus 0,3 derajat, sehingga hari Jumatnya belum tanggal 1 Dzulhijjah. Sehingga bulan Dzulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari. Nah, inilah yang menjadikan kenapa berbeda. Nah, kemudian ikut mana? Ikut yang wukuf di Arafah atau ikut yang di Indonesia? Kita beribadah itu bukan ditandai dengan ibadahnya orang lain, aktivitas orang lain di tempat atau wilayah yang lain. Kita beribadah adalah sesuai waktu yang ada di wilayah kita. Ibu-ibu di Masjidil Haram sekarang sudah bisa melihat sholat duhur. Mereka sudah sholat duhur, tetapi di kita belum masuk waktu sholat duhur. Apakah kita juga akan ikut sholat duhur? Enggak. Tentunya tidak. Nah, jadi tidak perlu bingung dan tidak perlu ikut ya pendapat yang lain. Ini di hari ini, hari Sabtu ini sudah pada wukuf di Arafah. Iya. Maka kita hari ini juga puasa Arafah. Kemudian Ahad besok tanggal sudah sholat Idul Fitri di Arab Saudi. Kita ikut sholat Idul Adha. Padahal wilayah kita itu tadi belum masuk, memang berbeda waktunya. Oleh karena itu, ibu-ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, kita sesuai dengan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun terutama oleh Muhammadiyah. Karena oleh Muhammadiyah biasanya sudah jauh-jauh hari sudah bisa diketahui karena berdasarkan hitungan hisab hakiki. Karena memang pada hari Kamis, sekali lagi hari Kamis tanggal 6 itu saat matahari tenggelam itu hilal atau bulan masih di bawah ufuk, masih minus 0,3 derajat. Demikian Ibu-ibu tambahan dari saya ya. Bu Tuni, insya Allah nanti saya izin di Unimus karena nanti sore ada pengajian juga di Jangli, insya Allah di Jangli Permai. Demikian kita akhiri tafsir kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz. Kami ibu semuanya selamat menjalankan puasa hari Tarwiyah. Hari ini juga tanggal 8 Dzulhijjah itu Milad Muhammadiyah ke-115 Hijriah. 8 Dzulhijjah, miladnya Muhammadiyah. Menurut hitungan Hijriah. Oke, baik saya tutup ya.